Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Ayu sebagai dosen mata kuliah perencanaan strategi pendidikan. Yang terhormat teman-teman S2 program studi manajemen pendidikan. Sini kelompok 1 dengan anggota Budi Haryono, yang kedua Slamet, yang kedua Eko, yang keempat Sudarto dan Kaswan. Itu dengan topik perencanaan strategi di bidang akademik. Ruang lingkup pembahasan yaitu latar belakang perencanaan di bidang akademik, pengertian perencanaan, tujuan perencanaan pendidikan, manfaat perencanaan pendidikan, alasan perlunya perencanaan strategis, kebaikan dan kelemahan perencanaan strategis, proses perencanaan strategis di bidang akademik, dan kesimpulan. Latar belakang perencanaan di bidang akademik. Proses perencanaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Pengertian perencanaan. Menurut Sa'ud dan Ma'mun, perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, baik peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan, intensifikasi, ekstensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Menurut Kurniadin dan Mahali, perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Syagian, planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan perencanaan pendidikan. Untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu dilakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Yang keempat, agar proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien. Yang keenam, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh. Yang ketujuh, untuk menyelesaikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedelapan, untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dan untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Manfaat perencanaan pendidikan itu dapat digunakan sebagai standar pelaksana dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif, langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian. Yang ketiga, dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas. Yang keempat, dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pemanfaatan beragam sumber daya oleh lembaga pendidikan. Yang kelima, dapat membantu pimpinan dan para anggota atau warga sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan perubahan sosial budaya. Yang keenam, sebagai media atau alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Yang ketujuh, sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien. Yang kedelapan, sebagai alat dalam mengevaluasi pencapaian tujuan proses layanan pendidikan. 4. Tahap dasar perencanaan. Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Alasan perlunya perencanaan. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu perencanaan dilakukan untuk mencapai satu, protective benefit atau dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dan pembuatan keputusan, dan positive benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan menurut Gerstner 2001. Proses perencanaan strategis. 1. Menentukan misi dan tujuan, pengembangan profil sekolah, analisis lingkungan eksternal, analisis internal sekolah, kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi, pembuatan keputusan strategi, pengembangan strategi pendidikan, implementasi strategi, peninjauan kembali, dan evaluasi. Kebaikan dan kelemahan perencanaan strategi. Kebaikan memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan organisasi, membantu para manajer dalam membuat keputusan, meminimumkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategi formal yaitu memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar, dan cenderung membatasi organisasi hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Perencanaan strategi di bidang akademik. Konsep prestasi akademik. Menurut Baiti, prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dan dikerjakan oleh seseorang, sedangkan akademik merupakan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan. Prestasi akademik menurut beliau merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor yang merupakan ukuran keberhasilan siswa. Menurut Surya Brata, prestasi akademik dinyatakan sebagai pengetahuan yang dicapai atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di sekolah. Faktor yang mempengaruhi prestasi akademik yaitu faktor internal, faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca indera. Faktor psikologis mencakup bakat, minat, intelijensi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat. Kesimpulan, perencanaan adalah proses dasar dari fungsi manajemen yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan selanjutnya. Dengan adanya perencanaan, maka suatu kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan menjadi lebih terarah, dan dengan perencanaan yang baik, maka tujuan dari suatu kegiatan dapat tercapai dengan baik pula. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.